Selamat pagi, siang, dan malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dea Anissa Sidaputar dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas dari pemeriksaan akuntansi 2 dengan tema audit pada gaji, modal, dan saldo kas. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, ada Adam, Naomi, Dia, Adeliani, Lucia Ayu, Yusta Yunita, Nurul, Dandi, dan Rizky. Baiklah, saya akan mulai mempresentasikannya. Baiklah, yang pertama adanya siklus penggajian. Siklus penggajian dan kepegawaian atau biasa disebut payroll and personnel cycle meliputi penggunaan tenaga kerja dan pembayaran ke semua pegawai tanpa memperhatikan klasifikasi atau metode penentuan kompensasi. Siklus ini sangat penting. Mengapa? Karena gaji, upah, dan pajak penghasilan pegawai dan beban pegawai lainnya merupakan komponen utama pada kebanyakan perusahaan. Beban tenaga kerja atau labor merupakan pertimbangan penting dalam penilaian persediaan dalam perusahaan manufaktur dan konstruksi, yang bahwa klasifikasi dan alokasi beban upah yang tidak pantas dapat menyebabkan salah saji laba bersih secara material. Penggajian merupakan bidang yang menyebabkan pemborosan sejumlah sumber daya perusahaan karena inefisiensi atau pencurian melalui fraud. Baik, yang selanjutnya yaitu adanya tujuan di dalam audit penggajian dan kepegawaian, yaitu pertama, untuk mengevaluasi saldo akun yang dipengaruhi siklus ini dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kedua, terkait saldo dalam pengujian hutang penggajian adalah yang masih terhutang dalam neraca saldo dinyatakan dengan jumlah yang benar atau keakuratan dan transaksi dalam siklus penggajian dan kepegawaian dibukukan dalam periode yang benar atau pisah batas. Selanjutnya, perbedaan penting antara siklus penggajian dan kepegawaian dan siklus lain pada audit yang umum. Hanya ada satu golongan transaksi untuk pengkajian. Transaksi-transaksi lebih signifikan daripada akun-akun neraca terkait. Pengendalian intern atas pengkajian pada kebanyakan perusahaan umum efektif, bahkan pada perusahaan kecil sekalipun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dokumen dan catatan-catatan untuk menilai risiko pengendalian dan pengujian substantif terhadap transaksi. Yang pertama, ada catatan pegawai atau personal record. Catatan pegawai atau personal record merupakan catatan yang berisi data seperti tanggal bekerja, investigasi pegawai, tarif pembayaran, pengurangan yang diotorisasi, penilaian pekerja, dan pemberhentian pegawai. Yang kedua, terdapat formulir otorisasi pengurangan atau Deducation Authorization Form, yang merupakan formulir otorisasi pengurangan gaji, mencakup jumlah yang bebas pemotongan pajak, aspek, pensiun, dan asuransi. Yang ketiga, formulir otorisasi tarif atau Rate Authorization Form, yang merupakan formulir yang mengotorisasi tingkat atau tarif gaji. Yang keempat, terdapat kartu absen atau time card, yang merupakan dokumen yang menunjukkan jam berapa seseorang mulai bekerja dan jam berapa seseorang menyelesaikan pekerjaannya dan berapa jumlah jam kerja dalam setiap harinya. Yang kelima, ada tiket waktu pekerjaan atau job time ticket, yang merupakan dokumen yang menunjukkan pekerjaan khusus yang dilakukan pekerja pabrik untuk waktu tertentu. Yang keenam, cek gaji atau payroll, yang merupakan cek yang diberikan kepada pegawai atas jasa yang telah diberikan. Yang ketujuh, jurnal penggajian atau payroll journal, yang merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat cek gaji. Yang kedelapan, ada laporan ikhtisar penggajian atau summary payroll report, yang merupakan dokumen yang dihasilkan komputer yang mengikhtisarkan penggajian untuk satu periode dalam berbagai bentuk.
Yang kesembilan, ada berkas induk penggajian atau payroll master file, yang adalah berkas yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi penggajian untuk masing-masing pegawai dan pengelolaan total gaji pegawai yang dibayarkan selama setahun sampai tanggal terakhir. Yang kesepuluh, surat pemberitahuan pajak, yang merupakan formulir yang dikirimkan ke kantor pelayanan pajak yang melaporkan jumlah pajak penghasilan pegawai yang telah dipotong selama setahun. Adapun 4 fungsi yang diselesaikan melalui siklus penggajian dan kepegawaian. Yang pertama, ada kepegawaian dan penempatan pegawai. Yang kedua, pengelolaan waktu dan penyiapan pembayaran gaji. Yang ketiga, pembayaran gaji. Yang keempat, penyiapan surat pemberitahuan dan pembayaran pajak. Metode perancangan pengujian atas transaksi untuk penggajian dan kepegawaian terdiri atas 4. Yang pertama, pahami dulu struktur pengendalian intern, penggajian, dan kepegawaian. Yang kedua, tetapkan resiko pengendalian yang direncanakan penggajian dan kepegawaian. Yang ketiga, rancangan pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penggajian dari kepegawaian untuk memenuhi tujuan pengendalian intern. Yang keempat, evaluasi manfaat biaya dari menguji pengendalian. Berikut merupakan pengendalian-pengendalian kunci untuk siklus penggajian dan kepegawaian guna mengestimasi pengendalian resiko. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua, otoritas yang tepat. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan. Yang kelima, pemeriksaan independen terhadap kinerja. Yang keenam, penyusunan surat pemberitahuan pajak penghasilan. Yang ketujuh, pembayaran pemotongan pajak penghasilan dan pemotongan lain tepat waktu. Yang kedelapan, hubungan antara gaji dan penghasilan persediaan. Yang kesembilan, pengujian penggajian fiktif. Saya Naomi yang akan melanjutkan dari Yusta. Di sini ada akun-akun dalam siklus penggajian dan kepegawaian. Yang pertama ada gaji, upah, bonus, dan komisi yang masih harus dibayar. Ada pembayaran gaji, pembayaran pajak penghasilan. Lalu ada saldo awal upah, gaji yang diperoleh, saldo akhir. Lalu ada potongan pajak penghasilan dan pemotongan lainnya. Ada pembayaran dan saldo awal pemotongan gaji saldo akhir. Yang ketiga, ada beban gaji yang masih harus dibayar. Di situ ada pembayaran dan saldo awal beban pajak penghasilan saldo akhir. Lalu ada kelompok transaksi penggajian. Pemisahan akun-akun operasional untuk upah lazimnya mencakup gaji dan bonus pejabat, gaji kantor, gaji dan komisi bagian penjualan serta tenaga kerja pabrik tidak langsung. Akun-akun ini mempunyai hubungan yang sama dengan gaji dan pajak yang masih harus dibayar, serta pengurangan lain yang ditunjukkan untuk tenaga kerja tidak langsung. Di sini ada fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan. Yang pertama, ada siklus ini dimulai dengan merekrut pegawai dan berakhir dengan pembayaran kepada pegawai atas jasa yang diberikan kepada pemerintah, serta lembaga lainnya atas pajak penghasilan dan kesejahteraan pegawai yang terutang. Yang kedua, ada personalian dan kepegawaian. Ada pencatatan personalia, formulir otorisasi pemotongan, formulir otorisasi jumlah pembayaran. Yang ketiga, ada persiapan pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Ada kartu pencatatan waktu, tiket jam kerja, jurnal dan daftar penggajian, berkas utama penggajian. Yang keempat, pembayaran gaji. Di sini ada cek penggajian, rekonsiliasi bank untuk penggajian. Yang kelima, persiapan pengembalian pajak, penggajian, dan pajak pembayaran.
Di situ terdapat formulir W2 dan pengembalan pajak penggajian. Baik, saya Siti Nursyakbandia akan melanjutkan metodologi perancangan pengkujian terinci atas saldo untuk kewajiban penggajian tahap 1. Identifikasikan resiko bisnis klien yang mempengaruhi akun kewajiban penggajian, lalu tentukan skala gaji yang dapat ditolerir dan menilai resiko bawaan untuk akun kewajiban penggajian, menilai resiko pengendalian untuk siklus pengkajian dan kepegawaian. Lalu tahap 2, merancang dan melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus pengkajian dan kepegawaian. Tahap 3, merancang dan melaksanakan prosedur analitik untuk siklus pengkajian dan kepegawaian. Tahap 3, merancang pengujian terinci atas saldo akun untuk memenuhi tujuan audit saldo terkait, prosedur audit, besar sampel, unsur yang dipilih, dan waktu. Metodologi perancangan pengujian dan pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus pengkajian dan kepegawaian, memahami pengendalian internal yaitu pengkajian dan kepegawaian, mengestimasi risiko pengendalian yang direncanakan pengkajian dan kepegawaian, mengevaluasi biaya manfaat atas pengujian pengendalian, lalu merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengkajian dan kepegawaian agar memenuhi transaksi terkait sasaran audit, prosedur audit, besar sampel, unsur yang dipilih, dan penempatan waktu. Prosedur analitik untuk siklus pengkajian dan kepegawaian. Prosedur analitik membandingkan saldo akun beban pengkajian dengan tahun lalu disesuaikan jika ada peningkatan tarif uang dan peningkatan volume. Kemungkinan salah saji atas akun beban gaji. Kedua, bandingkan tenaga kerja langsung sebagai presentasi dari penjualan dengan tahun lalu. Kemungkinan salah saji dari tenaga kerja langsung dan persediaan. Ketiga, bandingkan beban komisi sebagai presentasi dari penjualan dengan tahun lalu. Salah saji beban komisi dan hutang komisi. Keempat, bandingkan beban pajak penghasilan sebagai presentase dari gaji dan upah dengan tahun lalu disesuaikan jika ada perubahan dalam tarif pajak. Salah saji beban pajak penghasilan pegawaian dan hutang pajak penghasilan pegawai. Kelima, bandingkan akun pajak penghasilan pegawai yang terhutang dengan tahun lalu. Salah saji pajak penghasilan yang terhutang dan beban gaji dan beban pajak penghasilan pegawai. Audit atas siklus perolehan dan pembayaran kembali modal. 4 karakteristik siklus perolehan dan pelunasan kembali modal mempengaruhi secara signifikan akun-akun. Relatif sedikit transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi seringkali jumlahnya sangat material. 2. Jika tidak dimasukkan satu transaksi tertentu, mungkin jumlahnya akan material. Ketiga, terdapat hubungan hukum entitas usaha klien dan pemegang saham, obligasi, dan dokumen-dokumen pemilihan serupa. Keempat, terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dengan kewajiban dan ekuitas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menyebutkan macam-macam akun yang seringkali atau banyak digunakan atau ditemukan di dalam siklus perolehan dan pembayaran kembali modal. Yang pertama ada wesel bayar, yang kedua ada kontrak yang masih harus dibayar, yang ketiga ada hutang hipotek, yang keempat ada hutang obligasi, yang kelima ada beban bunga, yang keenam ada bunga yang masih harus dibayar, yang ketujuh ada kas bank, yang kedelapan ada modal saham untuk saham biasa, yang kesembilan ada modal saham untuk saham preferen, yang ke-10 ada kelebihan modal disetor atas nilai pari, yang ke-11 ada modal yang disumbangkan, yang ke-12 ada laba ditahan, yang ke-13 ada pencadangan laba ditahan, yang ke-14 ada saham trisuri, yang ke-15 ada dividen yang diumumkan, yang ke-16 ada dividen terhutang, yang ke-17 ada akun modal untuk perusahaan perorangan, yang ke-18 ada akun modal untuk perusahaan persekutuan. Oke, jadi di sini ada 18 macam-macam akun yang seringkali atau banyak ditemukan di dalam siklus perolehan dan pembayaran kembali modal. Selanjutnya ada prosedur analitik untuk wesel bayar. Ada 2. Yang pertama prosedur analitis dan kemungkinan salah saji. Untuk prosedur analitis yang pertama,
menghitung ulang beban bunga atas dasar suku bunga rata-rata dan wesel bayar bulanan secara keseluruhan. Yang kedua, membandingkan setiap wesel yang beredar dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, ada membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan bunga karual dengan saldo tahun sebelumnya. Yang kedua, ada kemungkinan salah saji. Yang pertama, ada salah saji bunga dan bunga akrual atau penghapusan wesel bayar yang beredar. Yang kedua, ada penghapusan atau salah saji wesel bayar. Yang ketiga, ada salah saji beban bunga terhutang atau wesel bayar sebelumnya. Di sini juga ada 3 tujuan audit terkait saldo yang terpenting dalam wesel bayar. Pertama, wesel bayar yang ada yang telah dimasukkan atau kelengkapan. Yang kedua, ada wesel bayar di dalam skedul dibukukan secara akurat. Yang ketiga, ada wesel bayar disajikan dan diungkapkan secara semestinya. Selanjutnya, ada ekuitas pemilik. Transaksi ekuitas pemilik yang mungkin terjadi adalah perubahan ekuitas pemilik disebabkan oleh laba atau rugi tahunan serta pembagian dividen. Waktu yang digunakan untuk verifikasi ekuitas pemilik ini pada perusahaan keluarga seringkali hanya sedikit, walaupun auditor harus melakukan pengujian terhadap catatan-catatan perusahaan. Verifikasi terhadap ekuitas pemilik pada perusahaan publik lebih rumit karena jumlah pemegang saham yang lebih banyak serta seringnya terjadi pergantian pemegang saham. Di sini juga ada 4 pengendalian internal ekuitas pemilik. Yang pertama, otorisasi transaksi yang memadai. Yang kedua, penerbitan modal saham. Yang ketiga, pembelian kembali modal saham. Yang keempat, penyelenggaraan pembukuan dan pemisahan tugas yang memadai. Selanjutnya, ada transaksi-transaksi ekuitas pemilik. Berikut ini umumnya memerlukan otorisasi yang khusus. Yang pertama, pengeluaran modal saham otorisasi meliputi jenis saham yang akan diterbitkan, misalnya saham preferen dan saham biasa, jumlah yang diterbitkan dari nilai part saham, kondisi kekhususan dari selain saham biasa, dan tanggal penerbitannya. Yang kedua, pembelian kembali modal saham. Pembeli kembali saham, baik saham biasa maupun saham preferen, waktu pembelian kembali, dan jumlah yang akan dibayarkan untuk pembelian kembali saham, seluruhnya harus disetujui oleh Dewan Direksi. Yang ketiga, pernyataan pembagian dividen Dewan Direksi harus memberikan otorisasi terhadap bentuk dividen, jumlah dividen untuk setiap saham, dan catatan serta tanggal pembelian dividen. Prosedur terpenting untuk mencegah kekeliruan dalam ekuitas pemilik adalah yang pertama, kebijakan yang jelas untuk pembuatan sertifikat saham dan pencatatan transaksi saham. Yang kedua, verifikasi intern yang independen terhadap informasi dalam catatan. Pada saat menerbitkan dan mencatat saham, klien harus memastikan bahwa peraturan dasar perusahaan telah dipenuhi. Yang berikutnya, audit atas modal saham dan tambahan modal di setor. Terhadap 4 hal dalam audit terhadap modal di saham dan tambahan modal di setor. Yang pertama, seluruh transaksi modal saham yang telah dicatat. Tujuan ini dengan mudah dapat dicapai jika digunakan jasa pencatat atau agen pemindah saham. Auditor dapat meminta konfirmasi mereka, transaksi-transaksi modal saham, dan mengenai nilai transaksi-transaksi saham tersebut. Penelitian terhadap notulen rapat, terutama yang dibuat mendekati tanggal neraca, dan pemeriksaan terhadap buku catatan saham klien, dapat juga menunjukkan adanya pengeluaran kembali saham. Yang kedua, transaksi-transaksi saham yang telah dicatat telah diotorisasi dan nilainya tepat.
transaksi saham yang dicatat benar dan dicatat dengan tepat, pengeluaran saham baru secara tunai, merger dengan perusahaan lain melalui saham pertukaran, modal yang dihadiahkan, dan saham yang dibeli kembali, semuanya memerlukan audit yang ekstensif. Tanpa memperhatikan pengendalian intern yang ada, umumnya seluruh transaksi modal saham diverifikasi karena nilainya yang material dan sifat permanen di dalam catatan. Keberadaannya biasanya diuji dengan memeriksa notulen rapat Dewan Direksi. Yang ketiga, modal saham dinilai dengan benar. Ketepatan nilai transaksi saham yang dilakukan secara tunai dapat diverifikasi dengan meminta konfirmasi tentang jumlahnya kepada agen pemindah saham dan menelusuri jumlah transaksi saham yang ada ke dalam penerimaan uang. Dalam hal pembelian kembali saham, jumlahnya telah ditelusuri ke dalam jurnal pengeluaran AKS. Selain itu, auditor harus memeriksa jumlah yang dikredit ke dalam modal saham dan tambahan modal disetor di atas nilai par atau nilai modal saham ditetapkan. Yang ketiga, modal saham disajikan dan diungkapkan secara memadai. Sumber informasi paling penting dalam menentukan apakah modal saham telah diungkapkan secara memadai adalah akte pendirian perusahaan, notulen rapat Dewan Direksi, dan analisis auditor terhadap transaksi-transaksi modal saham. Auditor harus yakin bahwa terdapat penjelasan yang mencukupi untuk setiap golongan saham, termasuk informasi mengenai jumlah saham yang diterbitkan dan yang beredar, dan hak khusus dari setiap jenis saham tertentu. Penyajian dan pengungkapan yang layak tentang opsi saham, waran, dan saham konvertibel harus diverifikasi dengan memeriksa dokumen-dokumen hukum atau bahan bukti lain yang membuktikan adanya peraturan-peraturan tentang hal-hal tersebut di atas audit atas dividen. Yang berikutnya, audit dividen. 6 tujuan audit yang terkait dengan hutang dividen. Yang pertama, dividen yang dibukukan ada. Yang kedua, dividen yang ada dibukukan. Yang ketiga, dividen yang dibukukan secara akurat. Yang keempat, dividen yang dibayarkan ke pemegang saham adalah benar ada. Yang kelima, hutang dividen dibukukan. Yang keenam, hutang dividen telah dibukukan dengan akurat. Saya Rizky Sanusi, saya ingin melanjutkan pembahasan dari Lucia. Saldo kas. Kas adalah salah satunya akun yang termasuk dalam beberapa siklus. Kas merupakan bagian dari setiap siklus kecuali persediaan dan perdagangan. Kas sangat penting karena potensi terjadi kecurangan, tetapi juga karena terdapat kemungkinan kesalahan. Audit saldo kas merupakan bidang audit yang terakhir dipelajari karena bukti yang diaplikasikan untuk saldo kas sangat tergantung pada hasil pengujian di dalam siklus lain. Seluruh jenis saji yang berbeda pada umumnya terungkap sebagai bagian dari pengujian atas rekonsiliasi bank. Misalnya, kegagalan memasukkan selembar cek yang belum di-clearing ke bank daftar cek beredar. Walaupun sudah dicatat dalam buku pengeluaran kas dapat diterima oleh klien sesudah tanggal neraca, tetapi dicatat sebagai penerima kas dalam tahun berjalan. Setoran dicatat dalam buku kas mendekati akhir tahun, disetorkan ke bank, dan dimasukkan ke dalam rekonsiliasi bank sebagai setoran dalam perjalanan. Pembayaran wesel-wesel dibayar di debit langsung ke saldo bank oleh bank, tetapi dimasukkan ke dalam catatan klien. Setoran diterima oleh bank atas nama perusahaan, dari agent, kartu kredit, dan pemasukan lainnya yang melakukan pembayaran secara elektronik, tetapi tidak dibukukan ke dalam catatan klien. Jenis akun kas. Akun yang pertama ada akun kas umum, titik pusat perhatian dalam kas untuk kebanyakan perusahaan karena semua arus penerimaan dan semua arus pengeluaran melalui akun ini. Yang kedua, akun gaji, Impres. Sebagai sarana untuk memperbaiki penilaian intern, banyak perusahaan menetapkan akun bank Impres yang terpisah untuk segala hal seperti pembayaran gaji, kekaryawan, atau akun penerimaan kas terpisah, dan akun pengeluaran untuk bank cabang. Yang ketiga, akun bank cabang. Untuk perusahaan yang beroperasi di banyak lokasi, sering dianjurkan untuk mempunyai saldo bank yang terpisah di setiap lokasi. Yang keempat, dana kecil Impres. Dana kas kecil Impres pada dasarnya bukan merupakan akun bank, tetapi hampir merupakan
hampir serupa dengan kas di bank sehingga perlu dikelompokkan sebagai kas di bank. Yang kelima, setara kas. Kelebihan kas yang diakumulasikan selama bagian tertentu dari siklus operasi yang diperlukan, di mana pendatang biasanya disimpan dalam bentuk setara kas jangka pendek yang sangat liquid. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh Rizky. Jadi berdasarkan gambar tersebut, semua kas itu bermula dari akun kas umum atau disetorkan ke kas umum, di mana kas umum ini akan mengeluarkan dana untuk melakukan penggajian yang akan masuk ke dalam akun penggajian Imperes dan melakukan pengeluaran dana untuk mengisi dana kas kecil Imperes. Dan kas umum ini menerima pendanaan atau menerima penghasilan dari akun bank cabang atas kelebihan secara periodik yang akan ditransfer ke kas umum. Kas umum juga akan menerima pendapatan atau pemasukan dari setara kas, di mana perusahaan ini akan sering menginvestasikan kelebihan kas yang terakumulasi selama waktu tertentu dari siklus operasi perusahaan. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo untuk kas di bank. Pada tahap 1 terdiri dari 3, yaitu mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi kas di bank, lalu menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai resiko bawaan untuk kas di bank, dan menilai risiko pengendalian untuk beberapa siklus. Pada tahap kedua, yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi untuk beberapa siklus. Pada tahap ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur analisis untuk kas di bank, dan merancang pengujian atas rincian saldo kas di bank untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, yaitu terdiri dari prosedur audit, ukuran sampel, item yang akan dipilih, dan penetapan waktu. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu pembuktian kas. Pembuktian kas itu merupakan metode yang sangat baik dalam membandingkan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas dengan akun bank dan rekonsiliasi bank. Penerimaan buku kas adalah pengujian atas transaksi yang tercatat, sementara rekonsiliasi bank adalah pengujian atas saldo kas pada suatu waktu tertentu. Auditor menggunakan pembuktian kas untuk menentukan apakah hal-hal berikut yang harus dilakukan ini, yaitu semua penerimaan kas yang dilakukan telah disetor. Selanjutnya, semua setoran di bank dibukukan ke dalam catatan akuntansi. Lalu semua pengeluaran kas dibayarkan oleh bank dan jumlah yang dibayarkan oleh bank telah dibukukan. Oke, saya Dendi. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan sebelumnya oleh Nurul. Kita akan masuk ke dalam pembuktian kas. Pembuktian kas merupakan metode yang sangat baik dalam membandingkan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas dengan akun bank dengan rekonsiliasi bank. Penerimaan bukti kas adalah pengujian atas transaksi yang tercatat, sementara rekonsiliasi bank adalah pengujian atas saldo kas pada suatu waktu tertentu. Auditor menggunakan pembuktian kas untuk menentukan apakah hal-hal yang berikut dilakukan. Yang pertama, semua penerimaan kas yang dibukukan telah disetor. Yang kedua, semua setoran di bank dibukukan ke dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, semua pengeluaran kas dibayarkan oleh bank. Yang keempat, semua jumlah yang dibayarkan oleh bank telah dibukukan. Kita akan ke slide selanjutnya, yaitu pembuktian kas mencakup hal-hal berikut. Yang pertama adalah rekonsiliasi saldo pada rekening koran terhadap saldo buku besar pada awal periode pembukaan kas. Yang kedua, rekonsiliasi pembukaan kas pada yang disetorkan terhadap jurnal penerimaan kas pada periode tertentu. Yang ketiga, rekonsiliasi cek yang dibatalkan yang dikriling bank terhadap jurnal pengeluaran kas periode tertentu. Yang keempat, rekonsiliasi saldo pada rekening koran terhadap saldo buku besar pada akhir periode pembukaan kas. Kita akan masuk ke cheating. Cheating adalah suatu tindakan kecurangan dengan cara memanfaatkan transfer bank yang dilakukan dalam bentuk pengiriman transfer uang ke rekening sebuah institusi boneka atau dummy institution, seperti pendepositan uang proyek terlebih dahulu untuk mendapatkan bunganya dan baru disetor kemudian pada saat akhir masa anggaran. Ada beberapa hal yang perlu diaudit atas jadwal transfer antar bank, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan informasi pada awal transfer antar bank harus diverifikasi. Yang kedua, transfer antar bank harus dicatat.
baik di bank penerimaan maupun di bank pengirim. Yang ketiga, tanggal pencatatan, pengeluaran, dan penerimaan untuk setiap transfer harus dilakukan di tahun fiskal yang sama. Yang keempat, pengeluaran pada schedule transfer antar bank harus dimasukkan atau dikeluarkan dengan benar dari rekonsiliasi bank pada akhir tahun sebagai cek beredar. Yang kelima, schedule transfer antar bank harus dimasukkan atau dikeluarkan dengan benar dari rekonsiliasi bank akhir tahun sebagai setoran dalam perjalanan. Selanjutnya akan dibawakan dengan Saya, Adam Prayoga, akan melanjutkan dari Dandi. Jenis pengujian audit yang digunakan untuk kas bank umum. Di sini ada kas bank, di kiri ini yaitu debit, ada saldo awal, penerimaan kas, diaudit oleh TOC, STOT, dan AP. Di bawahnya lagi ada saldo akhir, diaudit oleh TOC, B, AP, dan TDP. Dan di kanan ini untuk kredit ada pengeluaran kas, diaudit oleh TOC, STOT, dan AP. Dan ini ada ujian pengendalian dalam siklus transaksi atau TOCT, ditambah ujian pengendalian atas rekonsiliasi bank atau STOTB, ditambah uji substantif atas transaksi atau STOT, ditambah prosedur analitik atau AP, ditambah uji terinci atas saldo atau TDP, sama dengan bukti cukup kompeten menurut SPAP. Jadi pengujian pengendalian dalam siklus transaksi, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitik dilakukan untuk 4 siklus transaksi. Pengujian utama atas saldo akhir adalah pengujian terinci atas saldo. Audit atas akun bank, penggajian impres. Pengujian atas rekonsiliasi bank. Untuk penggajian tidak akan memakan waktu jika terdapat akun impres untuk penggajian dan rekonsiliasi independen atas akun bank, seperti yang dijelaskan pada akun umum. Biasanya, bagian yang direkonsiliasi adalah cek beredar. Cek beredar tersebut akan langsung jelas ketika cek diterbitkan. Dalam pengujian saldo akun bank untuk penggajian, auditor harus mendapatkan rekonsiliasi bank, konfirmasi bank, dan laporan bank atas pisah batas. Prosedur rekonsiliasi sama dengan kas umum, kecuali pengujian pada cek beredar yang biasanya terbatas untuk pengujian kewajarannya. Biasanya diperlukan perluasan prosedur bila pengendalian tidak memadai, atau jika akun bank tidak direkonsiliasi dengan saldo kas impres pada buku besar. Audit atas kas kecil impres. Kas kecil adalah akun yang unik, meskipun jumlahnya tidak material. Banyak auditor melakukan verifikasi kas kecil karena terdapat potensi kecurangan, dan klien mengharapkan auditor memeriksa akun tersebut meski jumlahnya tidak material. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.